Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah. Kata beliau, rumah yang tidak dihiasi dengan bacaan Quran itu sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya, serta rumah itu akan menjadi sempit. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur. Syukur bisa memotivasi kalian untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih bersemangat untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan positif. Para santri, ada istilah jin. Jin disebut jin karena tidak terlihat, karena tertutup. Makanya anak yang masih dalam kandungan disebut janin karena tidak terlihat. Orang yang gila disebut majnun karena akalnya tertutup. Demikian juga surga disebut jannah karena sampai hari ini surga tidak bisa kita bayangkan. Jin sebenarnya ada di sekitar kita dan mereka menjalani kehidupannya seperti kita, karena jin juga menerima perintah seperti kita. Mereka juga harus beribadah. Oleh karena itu ada jin yang muslim, ada juga jin yang ingkar. Nah, jin yang ingkar ini seringkali disebut setan. Para santri, mereka biasanya bersahabat dengan orang-orang yang di dalam hatinya menyiapkan istana buat mereka. Orang yang di dalam hatinya ada rasa hasud, ada riya, ada takabur, itu sama saja membuat istana bagi setan. Oleh karena itu setan selalu berdekatan dengan orang-orang semacam itu. Tapi kalau orang itu akidahnya kokoh, Allah senantiasa menempati ruang kolbunya, maka dengan sendirinya jin setan itu akan menjauh. Para santri, oleh karena itu ketika kalian pengen terjauh dari gangguan setan, jagalah hati. Pastikan hati hanya menjadi tempat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan dunia dan segala macam tipu dayanya menerobos dan kemudian mendominasi setiap ruang di dalam hati kita. Di dalam rumah kita ada juga jin yang mereka bisa menemani kita makan, menemani kita tidur. Ketika kita melakukan aktivitas itu lupa terhadap Allah. Tapi ketika kita melakukan aktivitas makan, tidur, mandi, dan segala macam bersama Allah dengan kalimat bismillah, mereka tidak akan pernah bisa mendekati kita. Para santri,
jin itu juga sering menempati tempat-tempat yang tidak dihuni orang, tempat yang kotor, tempat yang tidak dihuni orang, tempat yang di situ banyak maksiatnya, tempat yang lembab, termasuk diantaranya misalnya di kamar mandi. Oleh karena itu ketika kita masuk kamar mandi, disunahkan untuk berdoa, minta perlindungan dari Allah dari gangguan mereka. Artinya mungkin kita tidak diganggu berupa penampakan, tapi karena kita tidak berdoa ketika di kamar mandi dan beberapa menit kita melakukan aktivitas di kamar mandi lupa kepada Allah, maka jin atau setan itu akan bisa memberikan pengaruh terhadap diri kita. Para santri, saya alhamdulillah termasuk yang tidak mampu melihat jin. Karena ada santri teman kalian yang mampu melihat itu malah repot. Jadi di mana-mana selalu melihat mereka yang bentuknya tidak seperti manusia, sehingga walaupun mereka sudah biasa, tapi juga tak urung takut juga karena bentuk mereka bermacam-macam dan sebagian diantaranya sangat mengerikan. Hanya para santri, saya ingat waktu kecil saya minta uang kepada ibu saya dan beliau tidak punya. Saya memaksa meminta sampai ibu saya apa istilahnya jiwit saya sampai nangis berkepanjangan. Ketika pada saat saya nangis, saya melihat di atas almari itu ada anak kecil. Saya lihat loh, kok ada anak kecil di atas almari yang kira-kira usianya di bawah saya. Waktu itu saya masih SD. Kemudian saya bilang, saya sentak itu, kemudian hilang. Itulah pengalaman pertama dan terakhir saya melihat jin yang dalam bentuk tuyul kata orang. Setelah itu alhamdulillah saya tidak melihat lagi. Para santri di Genengan, di pesantren kita itu dulu adalah seperti hutan. Di sana ada rerumpuan bambu, pohon-pohon besar dan tanaman-tanaman liar, sehingga yang menempati itu hanya binatang-binatang, termasuk nyamuk diantara yang paling banyak. Ketika kami sudah bisa membeli sebagian dari genangan itu, maka saya memelihara ayam. Sehingga di genangan itu dulu ayam saya banyak dan liar. Mereka kalau tidur di atas pohon-pohon mungkin sampai puluhan, hampir ratusan. Sehingga banyak tetangga yang kalau membeli saya suruh mencari sendiri ayamnya untuk memegang sendiri, karena saya sendiri tidak bisa untuk menangkap ayam yang ada di pohon-pohon itu. Para santri, ketika kami sudah mulai memerlukan terhadap tanah di genangan itu, maka kami menyuruh banyak orang untuk membersihkannya. Nah, ketika mereka membersihkannya itu mungkin mereka sembarangan gitu, karena memang yang pertama mereka tidak melihat jin, yang kedua mereka tidak punya pengetahuan tentang jin, yang ketiga mungkin mereka tidak punya pengertian tentang adab-adab berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Maka para tukang itu ya sembarangan aja, memotong pohon sembarangan, memindahkan batu sembarangan, membongkar bambu sembarangan, yang akhirnya mungkin mereka kelompok jin ini merasa sangat terganggu, kemudian mereka menyebar dan mengganggu orang kampung. Bahkan para tukang yang kami kerjakan di sana, ada yang lehernya tidak bisa noleh, ada yang tidak bisa kencing, dan seterusnya. Mereka yang tidak bisa kencing datang ke rumah,
Kemudian kita kasih air dengan Fatihah, selesai. Mereka yang tidak bisa menoleh, kita berikan air dengan baca Fatihah, selesai. Ada beberapa orang yang di kampung yang kemudian kesurupan, saya datangi satu persatu. Nah, di antara orang yang kesurupan itu ada seorang perempuan yang gede banget, jauh lebih tinggi ketimbang saya. Ketika saya datang di sana, maka saya langsung dicekik dengan suara khas mereka. Jadi para santri harus mengenal suara mereka itu suara yang keras dan cenderung menjatuhkan mental. Saya datang pada rumah orang itu dan orang itu langsung mencekik leher saya dengan sangat keras, dengan ucapan keras penuh kemarahan. Katanya rumahnya dihancurkan, keluarganya lari ke sana kemari, tidak jelas arahnya. Dan alhamdulillah saya dulu pernah belajar ilmu bela diri dengan mengencangkan urat leher, maka cekikan ibu yang besar tersebut tidak terlalu menutup pernafasan saya. Dan saya sengaja membiarkan agar ibu tadi mencekik saya keras-keras dan cukup lama agar kemarahan mereka bisa disalurkan terhadap saya. Setelah saya anggap cukup lama mereka mencekik saya, kemudian saya bilang pelan-pelan, "Ada apa?" Kemudian sang ibu yang kesurupan ini bercerita bahwa rumahnya dihancurkan oleh tukang yang saya suruh membersihkan itu, dilempari bambu-bambu yang sudah dipotong sehingga rumahnya hancur. Kemudian anaknya lari ke sana kemari, demikian juga dia dengan tetap marah. Saya bilang itu tidak sengaja. Gak mungkin kalau itu dilakukan dengan sengaja, karena orang-orang yang membongkar bambu itu adalah orang yang punya adab, yang punya akhlak. Gak mungkin mereka sengaja merusak rumah kamu. Yang kedua, mereka melakukannya karena memang tidak tahu. Seperti saat ini saya berhadapan dengan kamu. Kamu tahu saya, tapi saya tidak tahu kamu. Kamu mengerti ekspresi saya, tapi saya tidak mengerti ekspresi kamu. Coba bayangkan. Kemudian dia terdiam. Kemudian saya sampaikan solusi begini saja. Sekarang undang anak-anakmu dan keluargamu untuk berkumpul di sini. Saya tawarkan satu tempat yang kalau kamu suka, silakan bertempat di sana. Tapi kalau enggak suka, cobalah kamu bilang mau bertempat di mana di areal pondok ini. Tapi jangan memilih tempat yang berdekatan dengan santri, yang nanti kalau kamu marah lagi akan mengganggu mereka. Kalau mengganggu saya nggak apa-apa, tapi kalau mengganggu santri ini masalahnya menjadi repot. Kemudian dia terdiam sejenak. Saya rasakan cekikannya mulai mengendur dan kemudian dilepaskan. Tampaknya dia berpikir. Kemudian saya tanya, "Gimana?" Akhirnya dia bilang, "Ya terserah saja." Akhirnya saya menuju ke satu tempat, dan kemudian setelah itu saya tanyakan lagi, "Gimana?" Ya, dia senang menempati tempat itu dan bersama anaknya. Dengan itu maka problem itu selesai. Orang yang kesurupan, baik Pak Tukang maupun masyarakat yang banyak itu, hari itu bisa selesai semua. Dan saya alhamdulillah bisa menyelesaikan urusan dengan mereka. Para santri, itu adalah satu pengalaman yang unik yang pernah kami alami. Dan itu bukan pengalaman yang terakhir, juga bukan pengalaman yang pertama.
mungkin ratusan pengalaman berkomunikasi dengan mereka yang pada kesempatan yang lain insya Allah saya ceritakan kepada kalian. Semangatnya bukan untuk menakuti, semangatnya hanya sekedar menunjukkan kepada kalian bahwa mereka itu ada. Kita bisa berkomunikasi baik-baik dengan mereka. Yang ketiga, jangan pernah bersekutu dengan mereka, karena seberapapun baiknya mereka kadang-kadang karakter mereka yang menipu itu selalu saja muncul, sehingga kita tanpa terasa ditipu oleh mereka. Para santri, itu buat kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.